Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Fadlu Rijal ingin menjelaskan mengenai slide yang kedua mengenai konsep sakit menurut Islam. Pada dasarnya kita sudah mengetahui semua bahwa konsep sakit itu berbagai macam dalam Islam. Yang pertama, bisa sebagai ujian dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada umatnya, yaitu kita semua. Agar apa? Agar kita selalu bermuhasabah diri, selalu berkaca pada diri kita sendiri. Apa nih kira-kira yang salah pada diri kita sehingga Allah memberikan ujian kepada kita. Adapun contoh dari kisah dalam sejarah Islam, yaitu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, bahwa kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji mengenai keimanannya, yaitu layak atau tidak menjadi seorang nabi, atau kuat atau tidak dalam menghadapi cobaan itu. Kekayaan Nabi Ayub dihilangkan oleh Allah, sampai anak dan istrinya dijauhkan dari Nabi Ayub. Itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat keimanan dari seorang. Bahwa kita juga pada zaman ini, pada zaman sekarang juga seperti itu. Tidak jauh seperti itu. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun konsep dalam Quran mengenai sakit ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di sini bahwasannya ada gambaran mengenai sehat dan sakit, yaitu berkaitan dengan jiwa yang tenang. Jika jiwa tenang berarti pertanda seseorang itu dalam keadaan sehat. Akan tetapi jika sebaliknya dalam keadaan jiwanya tidak tenang, merasa terganggu, merasa sombong, merasa iri, dengki, dan lain sebagainya, berarti dia dalam keadaan sakit. Sakit yang simpel itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek internal, yang kedua aspek eksternal. Kalau aspek internal yaitu dalam diri, yaitu jiwa kita kosong, atau kalau sekarang bahasanya itu patah hati, itu juga termasuk dalam penyakit dalam jiwa, sakit jiwanya lagi sakit. Yang kedua yaitu sikap iri, itu termasuk internal. Sombong termasuk internal. Adapun yang eksternalnya adalah ketika kita mengalami luka dalam tangan, kepala, berkeluar darah, kemudian luka di hidung, luka di telinga, dan lain sebagainya, itu namanya sakit dari aspek eksternal. Dalam konsep hidup ada terbagi menjadi tiga dalam perjalanan hidup, yaitu ada sakit, ada sehat, dan ada juga kematian. Nah, di dalam sakit itu tersimpan satu hikmah, yaitu kita harus selalu menghargai, selalu mensyukuri yang namanya sehat. Kita harus memanfaatkan di waktu sehat kita sebelum sakit kita. Seperti itu dari saya, dari konsep sakit menurut Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fadlu Rijal akan membahas mengenai slide yang ketiga, mengenai konsep berobat menurut Islam. Dari tokoh Ashwadi Syuhada dalam karyanya Sehat versus Sakit,
beliau menjelaskan bahwasannya sakit dalam bahasa Arab yaitu maradhan yang artinya sakit, kemudian versus sehat dalam bahasa Arab bisa dikatakan asy-syifa yaitu sembuh. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-80 kurang lebih yang berbunyi wa idza maradtu fa huwa yashfin, yang artinya apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Dari ayat ini jelas bahwasannya ada makna tersembunyi segala sesuatu yang berkaitan dengan sakit itu pasti awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembuhkan. Kata kunci ada yang menyembuhkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Sakit dari Allah dan sehat pula dari Allah. Allah yang menitipkan sakit kepada kita, kepada diri sendiri, dan Allah juga yang akan mengangkat sakit itu dari diri kita sendiri. Dalam asy-syifa atau kesembuhan diberikan kepada manusia yang disandarkan kepada Allah. Kandungan makna demikian juga mengantarkan pada sebuah pemahaman bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya pernah membaca mengenai bukunya Abdul Dahem, kalau tidak salah beliau mengatakan banyak cara untuk proses sehat. Yang salah satunya menggunakan metode Al-Quran, yaitu dengan membacakan Al-Quran kemudian meniupkan ke dalam air, kemudian air itu diminum oleh kita. Itu juga bisa menyembuhkan. Adapun ketika kita dalam sakitnya dalam jiwa kita, kita juga bisa menggunakan media Al-Quran, media tilawah, media murotal untuk menyejukkan hati kita. Biar hati kita itu tenang sesuai dengan Quran surat Al-Hijr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketika jiwa kita tenang maka kita akan sembuh dari penyakit yang namanya penyakit jiwa. Kebanyakan kita menyepelekan obat yang pasti dari Allah itu, kata Allahnya suruh membaca Al-Quran, pasti Allah akan menyembuhkannya melalui Al-Quran. Tapi dari kita juga tidak boleh memungkiri bahwasanya ketika kita berobat dengan ke dokter, ke puskesmas, ke klinik, ke apotek dan sebagainya itu juga diperbolehkan. Karena apa? Karena sudah mendapatkan izin dari lembaga keislaman. Obat juga mendapatkan izin dari Kementerian Keagamaan yaitu BPOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua Ayu Tutelawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengobatan menurut Islam dan makna dan hikmah hidup sehat dan sakit. Menurut kedokteran Islam ada 6 prinsip pengobatan Islam. Yang pertama yaitu obat harus halal dan thayyib. Berarti obat itu harus halal dan baik, karena kita sebagai orang muslim kita tidak boleh memakan sembarangan, apalagi yang mengandung zat-zat yang dilarang oleh Islam seperti alkohol dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tidak boleh mengandung tahayul dan mudorot. Oleh karena itu kita harus mencari yang lebih baik lagi. Oleh pengobatan itu yang lebih bersifat preventif, dan kita juga harus mengambil sebab dari ikhtiar dan berserah diri kepada Allah. Prinsip ini menunjukkan bahwa kalau kita sakit tetapi penyakit kita tidak terlalu berbahaya dan kita menggunakan zat-zat yang dilarang oleh Islam seperti meminum air seninya sendiri atau dengan menggunakan lemak babi atau yang lainnya, itu dilarang oleh Islam karena itu tidak sesuai dengan syariat dan ajaran Islam.
Makna dan hikmah hidup sehat dan sakit. Sehat dan sakit itu suatu kondisi yang sering sekali terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang itu mengalami keluhan seperti nyeri pada badan atau yang lainnya, maka orang tersebut dianggap sakit, dan orang sehat dianggap sebagai orang yang tidak memiliki keluhan. Nah, kata sehat sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu as-sihah, yang artinya sembuh, sehat, dan selamat dari cela, nyata, benar, dan sesuai. Sedangkan sakit sendiri yaitu adalah pandangan suatu persepsi seseorang bila mereka merasa kesehatannya terganggu, atau mengandung arti orang yang keadaan tubuhnya abnormal atau tidak sesuai dengan keadaan biasanya. Di balik hidup sehat dan sakit itu memiliki banyak sekali hikmah. Hikmah sakit yaitu ada 15. Yang pertama, sakit itu menyambung silaturahmi. Yang kedua yaitu mengukur keimanan kita. Yang ketiga yaitu semakin dekat dengan Allah. Yang keempat yaitu sakit mengingatkan kita untuk bersyukur. Yang kelima yaitu sakit mengingatkan pada kematian. Yang keenam, sakit menyulitkan setan untuk menggoda. Karena pas kita sakit, kita tidak bisa kemana-mana. Nah, yang ketujuh yaitu menjadi penghapus dosa. Yang kedelapan, menghindarkan dari api neraka. Yang kesembilan yaitu mengingatkan kita untuk tidak terlalu fokus pada duniawi. Yang ke-10 yaitu memperlihatkan kebesaran Allah. Yang ke-11 yaitu Allah menguji kesabaran kita. Yang ke-12 yaitu sakit dapat memperbaiki akhlak. Yang ke-13 yaitu Allah sedang mengistirahatkan kita. Yang ke-14 yaitu orang sakit doanya mustajab. Maka dari itu, saat kita sakit kita harus memperbanyak doa, karena pas orang sakit doanya pasti insya Allah dijabah. Yang ke-15 yaitu sakit dapat memperbanyak istighfar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu cara menyikapi kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, manusia selain mengeluh fisiknya juga disertai gangguan psikis dari yang ringan sampai yang terberat. Timbulnya rasa sakit atau illness perasaan merupakan gangguan psikis yang dapat mengakibatkan melemahnya respon daya tahan tubuh terhadap sakit, sehingga mempersulit proses penyembuhan diri. Nah, oleh karena itu, seseorang dalam kondisi sakit merasakan lemasnya tubuh, seperti halnya tidak ada semangat atau gairah untuk melakukan hal apapun yang biasa dilakukan seperti biasanya. Kemudian, meaning of illness yang dijelaskan Pesiak tahun 2012 bahwa sakit dimaknai positif atau negatif selalu melibatkan pikiran dan emosi sehingga berpengaruh terhadap kondisi fisik tubuh. Dan begitu, makna positif di sini menurut saya adalah ketika kita sakit, cobalah untuk tenang, sabar, dan tentunya dapat mengontrol emosi diri. Begitupun dengan makna negatif, yang mana ketika seseorang sakit dengan mental yang sakit juga, maka emosi yang ditimbulkan dapat berbahaya bagi dirinya maupun orang lain, seperti putus asa, pesimis, dan melakukan hal yang negatif, kemudian dapat mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, tubuh yang tidak stabil maka akan terhasut pula pada hal yang tidak baik dalam konteks negatif. Kemudian, reaksi emosi yang dialami penderita seperti sabar, semangat, optimis, putus asa, pesimis, tertutup, dan sakit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan pengalaman. Ini merupakan yang tadi dimaknai dengan positif atau negatif. Namun, faktor tersebut tidak hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, tetapi faktor keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menentukan.
Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan kesembuhan dan pasti ada hikmah di balik sakitnya itu. Kemudian pandangan Islam, penyakit merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menguji keimanan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan suatu cobaan dan ujian melebihi apa yang hambanya miliki. Seperti yang dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Seperti firman Allah yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada para hambanya dengan kebaikan ataupun keburukan. Ujian atau cobaan kebaikan yang diberikan Allah bisa berwujud kesehatan agar seseorang dapat bersyukur dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebaikan dan kesehatan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji dengan keburukan, misalnya kondisi sakit, miskin, karena diharapkan seseorang bisa bersabar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dikatakan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ketentuan ibadah bagi orang yang sakit, yaitu adanya keringanan atau rukhsah, tata cara bersuci, tata cara sholat. Dalam perspektif Islam, orang yang sakit tetap berkewajiban menjalankan agamanya selama akalnya masih berfungsi dengan baik, yakni tidak gila, baik kewajiban kepada Allah seperti melaksanakan sholat, berpuasa, membayar zakat, ataupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti wajibnya hukuman kisos atau wajib memberikan nafkah kepada istri, keluarga, dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Berdasarkan dalil di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atau rukhsah bagi yang mempunyai uzur dalam menunaikan ibadah sesuai dengan yang sakit atau uzur yang mereka alami, supaya mereka dapat menunaikan ibadah kepada Allah tanpa mengalami beban dan kesulitan. Ada yang sakit, lalu ada yang berpergian jauh, itu Allah sudah menentukan keringanannya seperti apa, ketentuannya juga seperti apa. Salah satunya yaitu tentang sholat. Yang dilakukan oleh orang yang sehat tentu berbeda dengan posisi sholat orang yang sedang sakit. Syariah Islam memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang mengalami sakit dengan diperbolehkannya melakukan sholat dengan posisi duduk apabila tidak mampu berdiri, kemudian boleh berbaring ketika tidak mampu untuk duduk, sebagaimana riwayat hadis Imran bin Husain dan ijma' para ulama yang berbunyi, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiron fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-salati faqala sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbi, yang artinya dari Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, pernah penyakit wasir menimpaku, lalu
aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholatnya. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah, dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sudah sangat jelas bahwa jika seseorang yang sakit yang ingin melaksanakan ibadahnya, yaitu ibadah sholat, dalam Islam itu sholat, maka Rasulullah menganjurkan bahwa membolehkan juga untuk yang sakit, jika tidak bisa berdiri maka duduklah, dan jika tidak bisa duduk maka berbaringlah, dan jika tidak bisa juga maka lakukanlah dengan niatmu, dengan hatimu yang berbicara, lalu ucapkanlah jika memang bisa. Dan yang saya tahu juga bisa dilakukan dengan hanya mengedipkan mata, kelopak mata. Pembahasan selanjutnya yaitu kriteria orang sakit yang mendapat rukhsah atau keringanan. Dalam konteks ini sebenarnya bukan hanya untuk orang yang sakit, namun misal memiliki udzur yang sangat urgent lah ya. Yang pertama ada bertayamum, yaitu seseorang yang melakukan tayamum tentunya bagi orang yang sakit atau yang mana orang tersebut belum diperbolehkan atau menyentuh air dulu, maka dianjurkan dan diperbolehkan untuk bertayamum. Dan bertayamum sendiri itu dilakukan dengan niat pastinya, kemudian membasuh dengan debu atau pasir yang halus pada wajah 3 kali, seperti halnya berwudu saja, namun ini hanya dilakukan untuk wajah, tangan hingga siku-siku kanan kiri, kemudian langsung pada kaki hingga mata kaki kanan kiri sama 3 kali. Setelah itu doa setelah bertayamum. Yang kedua, suci darah istihadah. Nah, ini untuk perempuan yang mana Allah memberikan kelebihan kepada perempuan ini. Dia berhaid itu lebih dari ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu paling lamanya adalah 14 hari, yang mana perempuan ini diperbolehkan untuk melakukan bersuci seperti biasanya, seperti setelah haid itu. Kemudian dianjurkan, dan karena takut dikhawatirkan terjadi menetesnya cairan darah itu pada tempat sholat atau ibadahnya, yaitu dengan kain ataupun dengan alat yang sudah canggih saat ini, seperti kayak pembalut seperti itu. Yang ketiga yaitu minta bantuan orang lain untuk bersuci. Nah, ini dapat dilakukan untuk orang yang sakit, atau misalkan yang saya tangkap itu terjadi pada orang yang Allah kehendaki untuk hanya berbaring di kasur saja. Maka orang yang sakit tersebut dapat meminta bantuan kepada sekelilingnya untuk melakukan kewajibannya, yaitu seperti sholat, mandi, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan sholat dengan cara yang mampu dia lakukan, seperti hadis Bukhari yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jika kamu tidak mampu untuk berdiri maka duduklah, dan jika tidak mampu duduk maka berbaringlah, dan jika tidak mampu berbaring maka gunakanlah alat organ tubuhmu
untuk melakukan ibadah tersebut. Jika tidak seperti halnya mengedipkan kelopak mata saja, itu sudah cukup. Dengan disamakan untuk niatnya, dibarengin dengan niat. Kemudian atau dengan jika tidak mampu juga, maka niatkan dalam hati, ucapkan. Jika memang mampu, ucapkanlah dengan mulut. Kemudian yang kelima, gugur kewajiban sholat berjamaah dan sholat Jumat. Nah, gugur kewajiban sholat berjamaah bagi saya itu misalnya bagi perempuan, yang mana sebenarnya memang seorang perempuan itu diperbolehkan dan untuk sholat berjamaah di musola, di masjid, atau dimanapun. Namun sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa jika memungkinkan diperbolehkan, dan jika tidak dimungkinkan untuk melakukannya di suatu tempat atau di luar rumah itu, maka lakukanlah saja di rumah bersama keluarga, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau fitnah dalam auratnya, maupun dikhawatirkan adanya kejahatan-kejahatan lainnya. Dan sholat Jumat di sini bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki itu sangat wajib untuk melakukan sholat Jumat, kecuali dia memiliki udzur tertentu yang memang sangat urgent dan tidak bisa sholat Jumat, misalkan sakit total, tidak bisa berdiri atau segala macam, hanya bisa berbaring, itu diperbolehkan dan dapat menggantinya dengan sholat duhur biasa. Dan yang saya temukan juga dalam hadis itu yang berbunyi al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au amra'atun au sabiyun au maridun, yang artinya ibadah Jumat adalah bagi setiap muslim kecuali 4 kelompok orang, yaitu budak di sini dalam arti seperti halnya tawanan, namun zaman sekarang sudah tidak ada. Kemudian ada perempuan, anak-anak, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud, seperti itu. Yang keenam yaitu menjamak sholat. Nah, menjamak sholat di sini berarti melakukan waktu sholat, dua waktu sholat itu digabungkan, bukan disedikitkan jumlah rakaat sholatnya, namun hanya digabungkan, karena jika digabungkan itu namanya mengqashar sholat, yaitu jika memang sangat urgent sekali dan memungkinkan untuk mengqashar, silahkan mengqashar. Namun jika memungkinkan untuk hanya menjamak sholat itu, maka jamaklah sholatnya. Dan jamak dan qashar itu hanya bisa dilakukan pada 4 sholat, yaitu ada sholat duhur dengan asar atau asar ke duhur, kemudian dari maghrib ke isya atau isya ke maghrib, hanya itu. Yang ketujuh yaitu berbuka puasa apabila puasa tersebut membahayakan dirinya. Nah, ini untuk laki dan perempuan juga bisa, namun lebih banyak itu terjadi pada perempuan, yang mana misalkan ia sedang mengandung dan memiliki kelebihan yang Allah kasih. Jika tidak kuat, maka berbukalah, karena ditakutkan dan dikhawatirkan akan membahayakan sang ibunya dan juga janinnya. Itu diperbolehkan. Kalau laki-laki mah ya sampai saat ini memang insya Allah tidak ada kendalanya. Lalu yang selanjutnya, yang ke-8, boleh melakukan sebagian yang diharamkan seperti memakai pakaian yang berjahit ketika berihram bagi laki-laki. Nah, ini
Yang saya tangkap adalah memang ketika berihram haji atau umroh itu tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit ya, terkecuali memang adanya sesuatu yang memang harus memungkinkan untuk memakainya. Yang saya tangkap itu misalkan pada lansia yang memang sudah di kursi roda, kemudian dia juga terkadang ketika susah dan kebelet itu harus dipakaikan popok. Nah, seperti itu mungkin insya Allah diperbolehkan, dan Allah juga tidak akan terlalu membebani hambanya, yang pasti itu. Kemudian yang ke-9, boleh berobat dengan najis. Nah, ketika obat yang sudah ditentukan oleh Allah melalui hambanya, yaitu dokter dan sebagainya, tidak mampu untuk menyembuhkan seseorang, maka jalan satu-satunya dianjurkan semisal dengan sesuatu yang najis, maka dalam keadaan genting atau darurat seperti itu diperbolehkan. Misalnya seperti mungkin bisa dilakukan dengan sesuatu yang diharamkan, atau memang mungkin najis ya. Najis itu mungkin dengan air dan yang saya tahu itu kalau dalam bentuk najis itu agak lupa ya, nanti mungkin teman-teman bisa searching sendiri atau nanti bisa ditanyakan kepada kami, insya Allah nanti bisa dijawab. Kemudian yang ke-10, boleh mewakilkan pelaksanaan ibadah haji kepada orang lain. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, yang mana dulu waktu semester 3 itu ada dosen yang menjelaskan bahwa ibadah haji dan umrah itu bisa digabungkan. Kalau zaman sekarang ketika melakukan umrah, maka melakukan haji pun bisa dibarengkan dengan umrah, yaitu yang mana bisa diwakilkan atau diniatkan untuk si A, si B, seperti itu. Namun dengan ketentuan yang memang sudah bersuci, bersih, memakai pakaian yang rapi, bersih juga, dan memakai wangi-wangian, dan tentunya memiliki wudhu. Itu. Yang ke-11, boleh membuka aurat untuk kepentingan berobat. Nah, misalkan ada nih ruqyah itu yang memang tidak sengaja terbuka auratnya, itu tidak apa-apa. Kemudian karena keadaan darurat ya. Kemudian itu misalkan dalam hal USG ya, misalkan si perempuan, si ibu yang sedang mengandung itu ingin melakukan USG, maka ketika dioleskan itu ya, untuk melihat pada alat USG-nya, dokter dapat meminta bantuan pada susternya untuk mengoleskan gel itu kepada perempuan itu pada perutnya. Kemudian barulah dokter untuk mengeceknya dengan alatnya. Itu yang saya tahu juga sekarang itu sudah tertutup ya, sudah ada tutupannya itu, dan jadi dokter hanya melihat pada layarnya, kemudian mengarahkan alatnya itu, dan itu sih ya. Nanti selebihnya akan dibahas ketika ada yang bertanya. Kemudian yang ke-12 yaitu gugur kewajiban berjihad atau berperang. Nah, ketika seseorang yang berperang itu zaman dahulu, ketika banyak sekali darah yang dikeluarkan, maka
mereka sebagian yang masih hidup itu hanya melakukan pembersihan, namun tidak dimandikan karena dikhawatirkan darahnya akan terus mengalir dan akan merusak juga pada kain yang akan digunakan juga, dan tetap saja itu akan kotor dan najis kan. Kemudian maka sebagian dari mereka yang masih hidup itu hanya membersihkan, membetulkan, kemudian langsung dibungkus dengan kain, atau bisa dengan zaman dulu itu menggunakan kain tikar, kemudian diikat sesuai dengan jenis kelamin dari yang gugur tersebut. Untuk perempuan itu biasanya 5 helai kain kafan, dan laki-laki itu 3 helai kain kafan, dan diikat diikat sesuai aturannya, ketentuannya. Kemudian barulah disolatkan, kemudian dikuburkan. Atau jika tidak memungkinkan disolatkan dalam keadaan jenazah itu belum dikuburkan, itu boleh dikuburkan dulu maksud saya itu setelah dibungkus, ditutupi kain kafan, kemudian didobeli lagi dengan kain yang lain atau tikar misalnya, itu barulah disolatkan, kemudian langsung dikuburkan seperti itu boleh kan, tidak dimandikan atau dibersihkan dulu karena mengkhawatirkan, dan ya darahnya itu akan terus mengalir. Kemudian tapi harus disegerakan ya, karena kasihan orang yang gugur tersebut. Yang terakhir yaitu penundaan hukuman bagi orang sakit sampai dia sembuh. Semisal pelaku kejahatan itu terkena senjata dari penangkapan, itu mengalami qadarullahnya, mengalami sesuatu yang fatal bagi dia hingga mengakibatkan dia tak sadarkan diri, dan hal ini bisa dilakukan penundaan hukuman sampai pelakunya itu siuman dan sadar, barulah dilanjutkan hukuman tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.